Okay, guys, good afternoon, everybody. In this time, I would like to make casting in podcast ngobras program in YouTube channel SMK Pawiatan Surabaya. Okay, the guest star today is Bu Dwi Rahma atau panggilan klubnya adalah Bu Rahma. Beliau adalah sosok kaprok atau kepala program kalian jurusan RPL atau software engineering. Mungkin lebih jauh kita coba tanya tentang masalah Bu Rahma dan jurusannya. Oke, mungkin sejauh ini kita sudah banyak memberikan pembukaan tentang Bu Rahma dan RPL. Mungkin untuk lebih detailnya kita coba tanya langsung ke pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Rahma. Bu Rahma, apa sih? Mungkin sejauh ini saya belum paham. RPL itu apa, Bu Rahma? Nah, monggo Bu Rahma, silakan. RPL itu mungkin kalau kita melihat atau mendengar ya namanya RPL masih banyak orang yang tidak tahu ya, awam untuk bisa mendengarkan RPL itu apa. RPL itu adalah kepanjangan dari jurusan rekayasa perangkat lunak. Kalaupun sudah dijabarkan saja, masih banyak yang belum tahu. Bahkan ada pendaftar baru atau dari calon siswa yang masuk di jurusan SMK Pawiatan, banyak yang menanyakan, Bu, rekayasa perangkat lunak itu apa? Padahal sudah dijabarkan dari RPL itu adalah rekayasa perangkat lunak. Yang pada dasarnya, rekayasa perangkat lunak ini adalah salah satu jurusan yang mempelajari tentang menciptakan sebuah aplikasi, seperti itu, Pak. Jadi menciptakan sebuah aplikasi, kemudian memelihara sebuah program yang sudah dibuat, merawat, jadi merawat, maintenance, dan yang terakhir bahasanya adalah meningkatkan kualitas. Jadi kita nggak langsung membuat aplikasi dan memelihara atau mengoperasikan programnya saja. Kita juga nanti diajarkan untuk meningkatkan kualitasnya supaya program itu bisa menjadi program yang berkualitas. Seperti itu. Terus kenapa harus RPL? Barangkali mungkin di kita SMK Pawiatan banyak jurusan. Ada akuntansi, ada OTKP, ada multimedia, RPL. Pertanyaan saya, kenapa kok harus di RPL misalnya? Nah, kenapa harus di RPL? Mungkin sekarang ini orang sudah masuk di zaman era digital. Nah, mungkin saya melihat dari sudah masuk di era digital yang memang dunia kita ini zamannya sudah harus menggunakan teknologi. Iya. Di era titik 4.0. Tidak hanya di bidang di program atau yang bermain di komputer, tapi misalkan kita bisa melihat di transaksi jual beli atau mungkin di perdagangan, ataupun kita juga pernah yang menerapkan penggunaan electronic money. Ya, jadi salah satunya adalah kayak e-tol. Sekarang e-tol itu juga tidak menggunakan uang ya, Pak ya. Jadi menggunakan kartu sudah bisa. Kemudian transaksi-transaksi apapun kita juga menggunakan metode teknologi. Sehingga kita melihat dari sana kenapa harus memilih jurusan rekayasa perangkat lunak, supaya kita bisa mempersiapkan jadi generasi-generasi penerus bangsa supaya kita tidak tertinggal dengan yang namanya teknologi. Karena memang teknologi ini sudah sangat tuntutan masyarakat saat ini. Itu, ya. Ini Bu Rahma, apa sih bedanya RPL dengan rekayasa sistem itu? Ada kaitannya enggak? Atau emang itu beda jauh atau masih kerabatnya dengan rekayasa sistem? Rekayasa sistem. Kalau rekayasa perangkat lunak itu kan lebih mengarah ke membuat sebuah aplikasi. Mungkin kalau rekayasa sistem hanya menganalisa program yang sudah jadi. Gitu ya. Misalnya sudah tinggal pakai aja ya. Tinggal siap. Ya. Terus gini Bu Rahma, mungkin saat ini kita melihat siswa kita itu, mungkin kalau saat ini kita amati perkembangan zaman di eranya Bu Rahma ini, ada yang sampai mendapatkan prestasi nasional. Itu kira-kira langkah-langkah Bu Rahma menyiapkan itu semua seperti apa? Karena kita lihat anak kita ada dua, ada yang namanya satu Tunas Abdi, ada yang Jeffrey, Afrian Jeffrey ya. Itu mungkin kedepannya kira-kira apa? Ada penerus, kira gimana cara langkah untuk membuat konsep seperti itu supaya nanti kedepannya
RPL di SMK Pawiyatan itu bertahan bagus seperti yang saat ini? Monggo Bu Rama. Mungkin kalau menggunakan backgroundnya sudah ada selama ini, mungkin dari satu Jejak, tahun ya, ya, jejak- satu tahun jejaknya, ini untuk jurusan rekayasa perangkat lunak sedang naik daun ya Pak ya. Ya, betul, Prestasinya betul. tidak hanya diukur dari tingkat kota, tapi juga provinsi sampai dengan internasional. Nasional, ya, nasional, Kemarin internasional itu siswa juga, kita ya. dari RPL juga LSP pernah ya? mendapatkan sertifikat LSP internasional ya? LSP internasional yang diuji langsung dari Luar negeri. negeri Ya, dan pengujinya adalah orang dari India. Orang India, Nah, betul. mungkin untuk bisa mempersiapkan jurusan RPL yang bisa tetap bertahan prestasinya seperti itu bisa di didampingi dengan yang namanya Iya, kursus. betul, tambahan, Jadi ada tambahan jam, tidak Belajar hanya ya di sekolah, diajari tapi di juga di sekolah, luar. tapi juga ada dari lembaga-lembaga Dikembangkan yang dari, lain. ya, betul, Itu betul. pun untuk yang pengalaman dari siswa kita yang berprestasi pun tidak harus kursusnya tatap muka. Ya, Jadi bisa online, dia ya. bisa melakukan kursus itu melalui online dari betul, rumah seperti itu. Ini Bu Rama, mungkin dari tadi banyak cerita masalah kenapa, bagaimana dan harus seperti apa. Sekarang kira-kira pangsa pasar. Nah, lulusan RPL ini kira-kira kalau di pangsa pasar kira-kira menempati posisi yang seperti apa? Nanti kan ini membuat satu promosi tersendiri kalau RPL bisa seperti ini lah. Monggo. Seperti itu ya. Jadi kalau RPL itu profesi yang bisa dihasilkan untuk siswa yang lulusan dari rekayasa perangkat lunak. Sebetulnya kalau RPL itu Pak, menurut saya itu bisa semua bidang sih. Ya, mungkin kalau dituntut untuk menjadi seorang programmer tidak harus gitu ya. Jadi mungkin kalau di RPL itu bisa saja dia kerjanya sebagai administrasi perkantoran. Kenapa? Karena dia dari kelas 10 juga diajarkan tentang aplikasi perkantoran. Jadi administrasi perkantoran yang sangat dasar mulai dari office, kemudian ngeprint dan lain sebagainya. Pun RPL juga bisa kerja di bidang teknisi jaringan karena memang juga diajarkan mata pelajaran tentang jaringan. Kemudian yang ketiga, RPL juga bisa nih kerja di bidang perbankan barangkali bisa ya. Perbankan mungkin bisa hanya juga, ya. Pembuatan sebuah aplikasinya. Cuman kalau untuk menerapkan accountingnya, untuk accountingnya mungkin harus konsultasi dengan ahli dari accountingnya seperti itu. Terus gini Bu Rama, barangkali saat ini perlu nggak SMK Pawiyatan mungkin membuat kajian ke sekolah lain atau perbandingan lah, bahasanya itu dibanding barangkali kira-kira untuk kemajuan sekolah itu kira-kira seperti apa, barangkali ada wacana ke depannya mungkin minat itu bisa untuk kedepannya siswa itu cenderung untuk masuk ke RPL lebih banyak, kira-kira seperti apa Bu Rama? Itu perlu memang Kak. Atau mungkin nggak hanya di wilayah kita, mungkin barangkali bisa ke luar kota atau mungkin luar pulau, barangkali monggo. Studi banding itu sangat diperlukan baik untuk guru maupun siswa kalau menurut saya, karena kita tidak harus tetap melihat dari lingkungan sekitar yang ada di kota. Kita bisa jadi di dalam kota kita memang kita termasuk dalam kategori kota yang besar, cuman jangan beranggapan kalau di kota yang lain itu juga jurusan yang sama itu ketinggalan dengan yang ada di kota kita. Jadi kita tetap harus ada upgrade atau melihat setidaknya dari gurunya pun juga harus termotivasi termotivasi dari sekolah-sekolah yang lain, terutama di kota-kota yang lain. Betul. Terus mungkin barangkali wacana Bu Rama untuk mengembangkan RPL di SMK Pawiyatan itu kira-kira seperti apa? Pengembangannya seperti apa kira-kira ke depannya? Pengembangannya mungkin lebih banyak, barangkali diarahkan ke banyak masuk ke industri atau mungkin punya peralatan baru atau canggih, itu kira-kira gimana Bu? Untuk prakteknya, pengembangannya pengembangan siswanya, tapi betul. Untuk pengembangan SDM-nya mungkin siswa lebih banyak ke saya arahkan ke kayak workshop, kursus atau pelatihan-pelatihan yang sekarang ini banyak yang bekerja sama dengan sekolah kita. Yang pertama untuk alatnya pun juga harapan sekolah atau harapan saya pribadi sebagai Kaprodi RPL juga lebih ditingkatkan lagi. Jadi tidak hanya difasilitasi komputer tapi juga dengan alat-alat yang lain, karena memang RPL ini sudah mengembang Pak. Jadi tidak hanya program berbasis desktop atau komputer saja, tapi juga diarahkan ke mobile, karena RPL nanti ke depannya
nama jurusannya juga sudah akan Iya, berubah. iya, Jadi iya. pengembangan perangkat lunak dan game. Karena Iya. dari RPL ini juga akan diarahkan untuk menciptakan sebuah program yang setara dengan permainan Iya, atau iya, game. betul. Jadi perlu adanya kayak tablet atau mungkin pemrograman-pemrograman yang bisa diinstal di mobile atau Android. Oke, sekarang saya bilang ngobrol asik bareng sahabat. Aplaus dulu untuk Bu Rama. Untuk Bu Rama, monggo diminum dulu airnya. siap. Silakan Terima sesudah minum, kasih. monggo Bu Rama, kita minum. Sambil minum teh menyelam untuk podcast ngobras bareng SMK Pawiyatan. Sahabat, aplaus dulu untuk Bu Rama. Selanjutnya Bu, saya mungkin melihat dari sisi siswa. Kira-kira sebagai kaprok, apa motivasi atau memotivasi siswa supaya bisa meniru Bu Rama? Karena kalau saya lihat programnya Bu Rama begitu sangat luar biasa, sangat menarik, bahkan mungkin terkesan. Apalagi kalau dilihat tahun ini kita banyak menghasilkan sesuatu yang betul-betul berharga untuk SMK Pawiyatan. Kira-kira apa motivasi Bu Rama ke depannya untuk anak-anak kita, Bu Rama? Motivasi yang bisa Bu Rama sampaikan di sini mungkin jangan pernah putus asa dengan yang namanya latar belakang atau ekonomi keluarga ya, karena sekolah sudah banyak memberikan fasilitas kalaupun Betul. memang tidak punya komputer, karena memang jurusan RPL kan lebih identik harus praktek Dengan ya, Pak, ya, menggunakan dengan komputer, menggunakan ya. media komputer, karena memang sekolah akan terus memfasilitasi dan berusaha untuk mencarikan yang terbaik Betul. dalam sisi pembelajaran prakteknya. Jadi jangan melihat latar belakang ekonomi keluarga, tetap belajar yang rajin ya dari apa yang sudah diberikan di sekolah, silakan diikuti. Terus kemudian jangan pernah yang namanya putus asa, Ya. kemudian harus memiliki rasa ini Pak, kayak Minder. kepo yang Oh, tinggi. kepo yang tinggi, Iya, itu. karena memang untuk jurusan RPL itu harus ada Perlu rasa seperti pengen itu. tahu Perlu yang seperti tinggi. itu ya, Iya. diperlukan rasa Karena, kepo. kenapa? Karena RPL itu ya pasti nanti banyak menemukan kasus-kasus yang baru. Iya, Karena yang memang muncul yang baru menciptakan saat ini. permasalahan Betul, untuk betul, bisa betul. menciptakan sebuah solusi. Solusinya apa ya? Menciptakan program itu tadi. Makanya Iya, RPL itu harus memiliki tingkat kemauan tinggi dari siswa seperti itu, Pak. Mungkin ada lagi banyak mungkin pesan yang disampaikan oleh Kaprok RPL yaitu Bu Rama. Kira-kira kalau saat seperti ini, menghadapi era seperti ini, kira-kira apa langkah kita yang mungkin langsung anak-anak yakin kalau RPL depannya itu punya keyakinan untuk bisa beda dengan jurusan lain. Kira-kira gimana Bu Rama? Nah, kita Bu Rama. Maksudnya ini Mungkin ya Pak Bu ya. Rama membuat step langkah pertama, siswa saya buat gini, kedua, intinya nanti endingnya siswa bisa siap di masyarakat untuk bisa industri, bisa wirausaha. Harapannya siswa mulai dari kelas 10, karena memang kelas 10 diajari tentang dasar Dibekali, atau pemrograman mulai dasar ya, karena kita ada yang namanya kayak UKK level itu ya Pak ya. Jadi Betul, kelas betul, 10 itu sudah memiliki produk. Nah, produk itu mungkin nanti akan dipasarkan lewat websitenya sekolah. Kemudian dari kelas 11 pun juga ada namanya UKK level lagi. UKK level dalam artian step by step. Kelas 10 yang mungkin pemrogramannya sedikit agak sederhana, yang kedua level keduanya juga pemrogramannya juga sudah lebih bagus, dan yang terakhir di level ketiganya siswa diharapkan mempunyai kemampuan untuk membuat aplikasi yang lebih kompleks seperti itu, sehingga dari level 1, level 2, level 3 mungkin kita akan jadikan sebuah promosi dan kita sampaikan lewat kayak blognya sekolah atau mungkin lewat websitenya sekolah, sehingga menjadikan keminatan seseorang atau siswa untuk masuk ke RPL, masuk di RPL, bahwa produk-produknya RPL itu seperti ini. Nah, sekarang gini Bu, dalam ketangguhan siswa mungkin sudah berhasil sukses, karakter sekarang lah. Untuk karakter yang saat ini diharapkan Bu Rama, karena kalau pernah kita lihat mungkin di industri itu banyak tuntutan bla bla bla. Kira-kira untuk kedepannya apa langkah-langkah sebagai Kaprok membentuk karakter siswa bisa ke masyarakat, bisa ke industri? Kira gimana Bu? Karakter siswa mungkin ya bisa ini ya diarahkan. Metode dengan cara apa? Barangkali pendekatannya mungkin pelan-pelan kita beri contoh atau ngajari ABC dengan seperti ini, monggo Bu, silakan. Ya, mungkin bisa lebih memperankan bimbingan dari guru BK-nya juga mungkin. Jadi
setidaknya kita sebagai seorang guru ketika kita mengajar di kelas itu tidak langsung fokus dengan materi yang kita ajarkan, Iya, tapi iya, juga iya. perlu pendekatan dengan Pembinaan, siswa, betul, pembinaan. betul, Kalaupun betul. ada siswa yang mungkin ada yang tidak sesuai dengan jalurnya, segera Iya, dituntaskan, diteruskan, segera diurus, betul. supaya tidak berkelanjutan dan tidak Betul, betul. meniru teman-temannya yang lain. Iya. Lebih seperti itu. Ya, saya kira mungkin untuk penjabaran dari kepala program keahlian RPL mungkin sudah begitu banyak gamblang dan mungkin ini sesuatu yang beda. Kenapa beda? Mungkin kalau kita lihat ini loh RPL yang sesungguhnya, apalagi ditambah dengan saat ini kita punya siswa terbaik ya, siswa terbaik yang sudah bisa masuk ke jurusan yang dibanggakan manusia Indonesia, yaitu ITS, yaitu si Iya. Tuan Sabdi. Dan harapan besar kita bersama-sama nanti membangun SMK Payatan terutama di RPL itu sama-sama untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan, tidak hanya membuat siswa bekerja tapi membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Jadi harapan saya yang terakhir Bu, kira-kira Oke. apa sih pesan-kesan dari Kaprok RPL untuk jurusan RPL sendiri dan mungkin barangkali ditambahi mungkin satu penyemangat untuk RPL, kira-kira seperti apa Bu? Monggo Bu Rat. Jadi menurut saya untuk motivasi yang begini Pak ya, Oke, pesan-kesan lebih anak-anak, ke nggih. motivasi jurusan RPL atau rekayasa perangkat lunak itu merupakan jurusan era saat ini loh ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena kita akan mempersiapkan siswa atau orang untuk bisa menyambut di dunia-dunia 5 tahun 10 tahun ke depan. Ya. Karena teknologi sangat berkembang secara cepat. Untuk saat ini mungkin banyak industri yang mempekerjakan manusia. Betul. Tapi suatu saat nanti manusia akan memberikan lapangan pekerjaan dari mesinnya. Jadi Ya. bukan orang lagi yang akan bekerja, tapi mesin yang akan Mesin, bekerja. betul, Makanya robot, kita betul. mempersiapkan diri siswa untuk bisa membuat sebuah program yang mana dari program ini akan meningkatkan teknologi atau mempersiapkan diri siswa menghadapi di era-era selanjutnya. Berapa kira-kira kalau saya tanya masalah latar belakang pendidikan panjenengan Jawa ini, Bu Rama itu latar belakangnya pendidikannya seperti apa atau bagaimana? Karena untuk jadi guru RPL termasuk Kaprok itu kan nggak gampang. Mungkin secara singkat Bu Rama setelah lulus SMA masuk ke sini jenjang ini, bahkan mungkin yang harus difahami dari teman-teman sekarang Bu Rama coba untuk ini masih mencoba untuk masuk S2, mudah-mudahan nanti bisa lebih berhasil lagi untuk mengembangkan RPL mungkin dari pengalaman yang baru dengan sekolah lebih tinggi. Monggo Bu Rama, kira-kira seperti apa? Oke, Latar jadi belakang pendidikannya. membahas tentang latar belakang saya, waktu itu saya dari lulusan bukan dari SMA umum atau SMK yang jurusan RPL atau jurusan TKJ dan yang berkaitan dengan teknologi Pak, tapi saya dari jurusan ilmu pengetahuan alam IPA. Ya, dan itu pun dari sekolah bukan SMA tapi Madrasah Aliyah, boarding school Madrasah MAN, bahasanya. ya. Ya. MAN saya juga kelahiran di Mojokerto, jadi MAN-nya dari Mojokerto. Kemudian dari situ saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi karena saya melihat supaya saya tidak terlalu merepotkan orang tua, membebani orang tua, sehingga saya memilih untuk tidak sekolah perguruan S1 Pak. Jadi saya memilih untuk perguruan diploma waktu itu. Ya, diplomanya pun juga bukan diploma 3 tapi D1. Waktu itu sejarah, ada di daerah Surabaya. Saya memberanikan mulai lulus dari MAN itu tadi, saya tidak menunggu 1 bulan 2 bulan atau kerja, langsung saya minta mengusulkan ke orang tua masuk di diploma. Nah itu karena memang saya dari SMA kelas 2, kelas 3 itu sudah dibekali dengan kursus. Jadi saya setiap pulang sekolah itu langsung lanjut ke kursus komputer Pak. Jadi SMA waktu itu, waktu saya masih SMA, saya pulang sekolah langsung kursus komputer. Sudah senang komputer? Ya, sudah senang komputer, dan memang cita-citanya dulu pengen jadi seorang guru. Gitu. Cuman memang langkah saya aja yang tidak kuliah di perguruan yang di bidang pendidikan. Semua itu proses Bu ya. Ya, tapi saya memilih langsung ke tekniknya, ke teknologinya. Jadi saya memilih ke diploma jurusan teknik informatika. Dari diploma saya mengarah ke mencari pekerjaan
Itu pun saya alhamdulillah langsung diterima di software house. Kebetulan itu luar biasa. saya kerjanya di bidang programmer waktu itu. Ya, jadi Luar programmer. biasa Di sekali. situ saya coba mengasah kemampuan saya karena memang saya hanya sekolah di diploma dan jurusan teknik Akhirnya komputer. mengambil lebih Iya, tinggi lagi untuk iya, meningkatkan dari situ karena dari situ ilmu saya dapat pengetahuan. pengalaman. Nggih. Kalau saya sekolahnya S1 teknologi, mungkin kalau saya nggak menjelek-jelekan universitas ya Pak ya, cuma kan Nggak sebut nama, nggak sebut nama. Pokoknya tapi kan jeneng satunya ya, itu aja. secara umum kalau kuliah S1 itu mungkin akan banyak teorinya saja. Iya, Jadi betul, prakteknya betul. nggak ada, sehingga Betul. saya waktu itu memilih diploma langsung teknik Nggih. informatika, sehingga saya cari kerja aja di situ. Iya, Saya betul. kerja ibaratnya anggap saja saya di situ belajar tapi dibayar Betul, gitu. betul, betul. Jadi situ alhamdulillah ada sebuah perusahaan yang menerima saya waktu itu karena memang kemampuan di bidang program saya itu dan Ya, masih junior, betul, tapi betul. mereka mau mengajari saya sampai Ya. pada akhirnya saya bisa lulus S1 Iya, sambil di berjalannya jurusan proses teknik bekerja informatika. sambil belajar Bu ya. Nggih, Nggih, dari nggih. situ ya karena memang karena saya cita-citanya ingin jadi seorang guru, jadi Guru. coba saya melamar kerja yang di tempat yang Bidang bidang pendidikan. Nggih. Sebenarnya Akhirnya tercapai alhamdulillah di sini di saya SMK diterima di SMK Pawiyatan. Pawiyatan, mengajar di jurusan rekayasa perangkat lunak seperti itu. Ya, saya kira itu secara singkat masalah latar belakang Bu Rama. Jadi mungkin itulah proses perjalanan manusia, kita nggak tahu seperti apa di belakangnya, tapi niat cita-cita Bu Rama seperti itu luar biasa tingginya, mungkin bisa ditiru. Jadi harapannya untuk mencapai sesuatu yang seperti itu memang harus berakit-rakit dahulu. Jadi Renang-renang kemudian. betul-betul ini rakit-rakit betul gitu loh. Jadi Bu Rama harus cari kerja dulu sambil mungkin mempelajari hal yang baru. Begitu ada yang pundi-pundi dikumpulkan, akhirnya nyambung di S1, akhirnya bisa lulus di S1 untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi, dan Ya. alhamdulillah terwujud semua keinginan Bu Rama, cita-citanya menjadi seorang guru. Alhamdulillah, berarti Bu Rama adalah sosok kaprok yang mungkin perlu ditiru, ditauladani. Itu secara singkat latar belakang Bu Rama. Mudah-mudahan mungkin ilmunya bisa nyampe ke siswanya dan mungkin bermanfaat untuk masyarakat. Barangkali itu Bu Rama. Kalau masalah yang lain mungkin saya kira sudah gamblang dijelaskan tentang masalah RPL itu apa, bagaimana, seperti apa, lulusannya nanti kemana. Saya kira nanti masyarakat bisa memilih ke jurusan RPL, dan mudah-mudahan mungkin kedepannya mungkin katanya ada perubahan nama, itu hanya nama saya kira, tapi yang pasti semua itu tetap berkenaan dengan software engineering itu. Jadi saya kira cukup mungkin dari kita selaku pembawa acara untuk menyampaikan ini, dan mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa sama-sama maju untuk SMK Pawiyatan. Mungkin saya kira sudah cukup untuk jurusan RPL, dan mungkin terima kasih banyak untuk Bu Dwi Rama selaku Kaprok RPL, dan mudah-mudahan RPL selalu jaya di SMK Pawiyatan. Tambahan mungkin tadi sudah saya pesan untuk kritik dan saran, tapi mungkin kalau kritiknya kurang tambah kritiknya Bu Rama. Kritiknya apa kira-kira Bu Rama? Kritik tentang apa ini? Tentang ngobras. ngobras atau Tentang RPL atau ngobras ya. Tentang ngobras Bu. Oh, kritik dan saran Iya, ngobrasnya. betul. Ngobras, Bu. Oh, kritiknya sudah sangat kompak sih kalau menurut saya. Ya, Berarti no dari kritik. fasilitas- No kritik berarti ya. Fasilitasnya juga. Kalau saya banyak kritiknya Bu, ini sajiannya hanya minum. Kritiknya harus ada makanan. Iya, harusnya Saya ada bisa ini ya, Pak, minum ya. nyantai gitu sama Bu Rama gitu harusnya. Harusnya ada camilan kecil-kecilan Iya, gitu ya, itu Pak, ya. kritiknya. Oh, gitu Minumannya ya. hanya teh nggak kopi gitu. Mungkin Saya pesen lebih kopi. kedepannya bisa disediakan apa Iya, media betul. apa namanya, Nggak tahu. kayak laptop, Betul, elektronik betul, gitu betul, ya. betul, Jadi betul. mungkin bisa menjadikan Iya. podcastnya lebih keren ya. Iya, betul. Terus mungkin kayak ada ini loh apa namanya itu kayak mic itu loh. Iya, yang biasanya betul. di Ada sini mic yang tuh. sekiranya mungkin secara bahasa standarnya podcast gitu, standarnya mungkin harapan podcast, Brahma seperti mungkin itu. seperti itu. Mungkin itu kritiknya untuk podcast yang ada di Ngobras program SMK Pawiyatan. Jadi nanti silakan lihat di YouTube channel SMK Pawiyatan Ngobras program bersama Bu Rama, yaitu Kaprok RPL. Terima kasih dari saya selaku pembawa acara untuk Ngobras hari ini dengan bintang tamu yaitu Bu Dwi Rama, Kepala Program Keahlian Jurusan RPL.
Ya. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lantri. Ngobrol asik bareng sahabat.